Good morning all students. Jika dalam pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari menu-menu apa saja yang ada di PowerPoint, hari ini kita akan langsung ke praktik ya. Kita akan terjun ke praktik, kita gunakan menu-menu yang kita sudah pelajari dan kita akan susun sebuah presentasi yang menarik. So, sebelum itu silahkan dipersiapkan juga alat Anda masing-masing ya. Silahkan dinyalakan notebooknya, juga siapkan jika butuh catatan ya, karena kita bisa langsung mengerjakan. Ya, jangan lupa untuk hari ini tetap berlaku absensi, tetap ikuti video ini dari awal sampai akhir ya, supaya tidak ketinggalan informasinya. So, let's go! Dan seperti biasa, kita akan mulai dengan membuka program kita terlebih dahulu. Untuk memanggil program Microsoft PowerPoint, ya teman-teman bisa langsung dipilih dari Start, kemudian dicari di bagian Office, kemudian pilih PowerPoint atau langsung di bagian PowerPoint ini. Atau bisa juga diketikkan di sini ya, PowerPoint, dan nanti akan muncul suggestion dan bisa langsung dipilih. Tampilan awal seperti ini. Jika di pertemuan yang lalu saya sepertinya sudah menjelaskan tentang tema-tema, hari ini kita ingin membangun semuanya dari awal. Oke, kita akan gunakan dulu desain yang disajikan, yang disediakan oleh Microsoft Office ini ya. Ya, desain-desain yang disediakan template adalah seperti ini. Dan saya rasa sudah terlalu biasa ya. Sudah terlalu biasa, kita coba browse. Well, ya kita tinggalkan saja desain. Nanti teman-teman jika butuh desain-desain yang menarik, silakan langsung pergi ke ini ya, ke lamannya dan juga mendownload yang layout yang sudah disediakan. Hari ini saya mau going blank first, going blank. Right, for the title page untuk halaman judul ini, biasanya normalnya ketika presentasi itu ukuran tulisan ya. Kalau saya arahkan ke sini, otomatis di bagian halaman judul langsung masuk 60 size-nya ya. Ukurannya 60. So, jika saya ditampilkan di sini adalah judul. Ya. Bagaimana sih tipe judul yang baik? Ya. Yang tentunya dapat dilihat dengan jelas oleh para audiens. Kalau saya menuliskan seperti ini, terlihat juga, ukurannya juga bagus. Namun bagaimana ya supaya informatif namun juga nampak indah gitu. Nah, biasanya kalau saya nggak akan mengajari keindahannya ya, silahkan teman-teman atur-atur sendiri. Namun saya akan berikan hal-hal yang kiranya wajib untuk tampil pada sebuah presentasi, yaitu bagian awal, ya ketika Anda presentasi mata kuliah tertentu, untuk mata kuliah sudah jelas saya rasa. Jadi kalau saya mengajar PowerPoint untuk mata kuliah Aplikom sudah jelas, pasti. Nah, yang informasi yang perlu adalah mungkin ya topiknya secara khusus. Jadi topik khususnya adalah Aplikom yang berhubungan khusus pada ya, PowerPoint untuk apa. Nah, silakan judul itu dijelaskan, nggak usah terlalu banyak, nggak usah bab apa semua masuk kelas ya yang informatif. Oh, tapi jika presentasi kelompok nampaknya perlu ya informasi anggota-anggota kelompoknya. Well, seperti itu. Kemudian ukuran juga harus yang terlihat. Saya mau tuliskan di sini. Minggu. Sekarang ini sudah masuk ke minggu ke-6 ya.
Saya ingatkan lagi, biasanya minggu ke-10 itu, ya 9 atau 10 ya, itu biasanya ada UTS. Jadi teman-teman wajib untuk memperhatikan ya, ada UTS sebentar lagi. Sekarang minggu ke-6, ya biasanya kalau presentasi juga ditambahkan tanggal dan seterusnya. Ya, sekarang kita susun dulu bentuk presentasinya. Kemudian ini judul, kemudian informasi yang menunjukkan penjelasan ya, penjelasan tentang judul atau biasa kita berikan subjudul begitu. Well, teman-teman, di sini sudah ada satu tampilan ukurannya. Ya, langsung kita buat full screen muncul segini. Kemudian ada judul dan subjudul. Jika Anda itu ingin mengubah ukuran ya, mengubah ukuran slide, itu juga bisa kita ubah di bagian ini. Saya menggunakan yang template yang langsung bawaan dari komputer saya, yaitu widescreen 16:9. 16 ini untuk lebarnya ya, untuk dari kiri ke kanan. Kalau 9 itu dari atas ke bawah. Kita juga bisa buat secara custom. Mau membuat ukuran apa? Misalnya Anda sekarang mendesain sertifikat menggunakan PowerPoint. Kertasnya adalah A4. Kita juga bisa ubah langsung. Ya, begini. You are scaling to the new slide size. Would you like to maximize the size of your content or scale it down to ensure it will fit on the new slide? Ya, ketika Anda misalnya menyusun PowerPoint atau menyusun sertifikat, hal-hal yang ingin di-print, pilih ensure fit ini ya, supaya kita tahu betul berapa besarnya si wilayah area kerja kita untuk di print nanti, sehingga informasi apapun yang kita masukkan bisa terekam dengan sempurna. Itu tadi kalau ingin memang tujuannya untuk mencetak ya, untuk dicetak, silakan pilih ukuran tersebut. Namun untuk presentasi saya rasa yang kita maksimalkan ya, maksimalkan yang ada. Saya mau pilih 16:9, kemudian bentuknya landscape. Nanti. Ya, begitu. Itu tadi slide size. Kemudian saya mau membangun background dari presentasi saya sendiri. Seperti di pertemuan yang lalu, bisa kita isi dengan warna satu, kita blok dengan satu warna, atau kita bisa memilih gradien. Jadi dari warna apa ke warna yang lain. Kemudian di sini ya, semoga terlihat dengan jelas juga ya, sebelah sini. Present gradients. Preset. Preset gradients. Nah, ini arahnya, arah gradasinya itu bagaimana? Arah, kemudian bentuk tipenya bisa garis. Kalau yang kita lihat sekarang, di bagian sini warnanya biru muda. Makin ke atas makin hilang dan jadinya putih. Garis. Bagaimana jika kita pilih radial? Miring ya teman-teman ya. Biru tua, kemudian di bagian sini menjadi lebih terang, putih. Bagaimana dengan rectangular? Ini ada bentuk seperti bentuk ini ya, seperti persegi panjang, terlihat nggak? Ya, terlihat seperti persegi panjang nggak di sini? Tapi kemudian ada garis putih di sini karena kita memilih ini ya, gabungan antara preset dan juga type. Kemudian path, nah kita bisa lihat wow, di tengah ya titik fokusnya, namun di luar juga ada warna biru muda, agak ke tengah gelap, sampai tengah putih. Kemudian ada shade from title, mengikuti title kita. Ya, kita buat judulnya
misalnya seperti ini ya. Lihat. Kemudian shift from title. Kalau kita pilih, saya rasa sih tidak banyak berubah ya. Tapi teman-teman, kalau kursor tadi kita bawa ke halaman paling belakang seperti ini ya, ini tidak ada yang terpilih. Jadi mouse-nya saya klik di bagian belakang, tidak memilih suatu bentuk apapun atau suatu karakter. Kemudian saya pilih gradient, kemudian saya pilih misalnya saya ubah-ubah ya, misalnya seperti ini. Yes. Nah, maka akan yang berubah bagian di luar dari judul. Namun ketika saya pilih ini ya, karakter dari judul ini, dari judul saya klik, kemudian saya pilih gradient, maka yang terisi adalah yang objek yang saya pilih tadi. Karena saya milih kotak atau text box-nya untuk title. Jika saya klik minggu ke-6, ini kan adalah subtitle kita. Kita pilih gradient lagi, ya akan berubah juga. Jadi begitu ya. Jadi perhatikan di mana letak kursor sebelum memilih ini format shape. Kemudian saya mau kembali lagi di sini no fill. Saya ingin pilih menu ketiga yaitu picture or texture fill. Kita bisa masukkan gambar ya, sepertinya minggu lalu sudah. Atau kita masukkan tekstur ikan asin. Nah, ada ikan asin lagi ya. Oke, tekstur ya seperti ini, dan ini bawaan sudah terlalu jadul ya. Bahkan mungkin Anda gunakan presentasi waktu SD, SMP atau SMA, atau pattern semacam ini. Ya, ini sebenarnya kalau pattern Anda punya waktu luang, ini bisa dibangun menjadi bentuk yang artistik sih dari pattern ini. Oke, yes. Demikian background yang saya pilih. Kemudian selanjutnya ya, kita akan buat lagi. Setelah selesai pada judul, kalau di menu-menu yang sebelumnya Anda sudah tahu ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian saya mau bagian berikutnya adalah saya membuat menu ya, menu or agenda biasanya ya. Jadi ceritanya pada halaman kedua ini saya ingin buat suatu menu, jadi saya akan mempresentasikan beberapa topik, beberapa subtopik di bagian ini. Kemudian ketika saya klik bisa mengarah ke halaman yang spesifik. So, hari ini saya ingin membuat yang namanya pertama adalah mengenal. Saya mau buat blank aja supaya saya tidak disibukkan dengan si ini layout. Hanya title, only title untuk agenda. Kemudian berikutnya untuk menu-menu yang akan saya masukkan, saya akan gunakan yang namanya box. Saya mau masukkan box di sini. Ya, saya sudah punya yang pertama. Saya sudah punya menu yang pertama di sini, menu untuk topik kita hari ini ya. Yang pertama adalah mengenal menu pada PowerPoint. Dan berikutnya, ya ini mau saya buat kotak, ada kotaknya supaya jelas terlihat. Saya ingin berikan outline
outline-nya adalah sebuah garis, 1 poin, kemudian warnanya, saya mau pilih warna biru, oke, tulisannya juga biru tua. Ya, seperti ini, kemudian mau saya kopikan ya, copy, kemudian Ctrl C dan Ctrl V di bagian, silakan dibawa ya supaya terlihat lurus seperti ini. Kemudian judulnya saya ubah lagi. Ya, mengatur transisi halaman adalah menu yang kedua. Kemudian menu berikutnya, ya ini jaraknya sama ya. Kalau kita geser, dia memastikan bahwa jarak antara text box 1 dan text box 2 ini jaraknya sama. Terlihat dari panah sebelah kanan yang bisa Anda lihat. Well, saya sudah punya 3 menu. Mungkin saya hari ini hanya tunjukkan ini dulu. Ya, ini adalah subtopik. Nanti mungkin akan kita kembangkan juga ke bagian yang sebelah kanan. Dan sekarang selanjutnya setelah agenda kita buat, kemudian berikutnya saya mau membuat isi, yaitu mengenal menu pada PowerPoint ya. Saya copy dulu. Yes. Saya pastikan ukuran di atas 32 supaya terlihat dengan jelas. Layoutnya. Oke, mungkin itu. Kemudian saya ingin menjelaskan home, kemudian dan yang lain-lain. Saya ingin gunakan seperti yang dulu ya, yaitu saya gunakan yang namanya Smart Art. Saya mau buat title and content. Saya buat Smart Art di sini. Saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aja. Oke. 6, so saya akan pilih list. Ya, list saja cukup. 6. Ini. Oke. Yang pertama, ya Anda bisa ubah langsung di sini atau di bagian box ini ya, box untuk data kita. Yang pertama adalah home. Berikutnya insert. Selanjutnya lagi adalah design. Oops. Oh ya, ya betul-betul. Jadi begini teman-teman, ketika kita ingin pergi ke bagian selanjutnya, tapi kita tidak sengaja tekan tab, ya, tidak sengaja tekan tab semacam ini, seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang lalu, kita bisa pindah ini. Kita bisa langsung ubah saja, right to left. Ini, promote. Yes, jadi promote artinya supaya tidak menjadi sub lagi, tapi bisa berdiri sendiri, sama dengan yang lain, promote. Kalau ingin demote misalnya, kita coba aja demote. Berarti mengikuti di objek yang sebelumnya. Menjadi subnya ya. Kemudian ada transition. Untuk membuat yang baru, silakan diklik enter saja. Kemudian tulis lagi. Ya, seperti ini dan nanti siap untuk diisi gambarnya ya. Diisi gambarnya, kemudian penjelasan. Ya, misalnya saya berikan contoh semacam ini. Berikutnya saya mau membangun objek yang kedua, yaitu mengatur transisi halaman. Nah, di sini ada gambar. Nah, teman-teman
tentu Anda tahu ya untuk menyisipkan screenshot itu seperti apa. Jadi di komputer Anda itu ada tombol PRTSC, SYSRQ. Jadi kita kalau ingin menangkap tangkapan layar, kita gunakan print screen ini. Jadi kalau kita tekan, nah tampilan teman-teman mungkin otomatis langsung terpotret begitu, sudah terekam otomatis. Namun sebetulnya masih bisa diubah ya di setting Windows-nya, bahwa ketika kita tekan, mau ambil sebagian, atau kita ingin membuat guntingan yang bebas, kemudian ataukah penuh sebesar satu halaman ini, atau full screen. Jadi full screen ini beda dengan satu halaman ya. Kalau ya seperti ini, saya punya data ini. Kalau print screen, kalau saya hanya pilih Windows Snip, saya klik ini, maka yang terjadi adalah ya. Kemudian apa bedanya kalau kita pilih begini, kemudian print screen, full screen. Well, ini kok nggak banyak berubah ya teman-teman ya, nggak banyak, tidak nampak berbeda. Kalau kita punya dua ini mungkin. Kita coba kita punya dua print screen. Ini window ya, saya klik hanya window di File Explorer. Kemudian ketika saya tempel, apa yang terjadi? Well, nggak banyak berubah nampaknya. Sebelumnya jika saya pilih window, kemudian saya print screen hanya satu window ini. Biasanya sih yang muncul hanya satu, jadi si Google aja, si Chrome aja yang muncul ya. But today, I don't know, saya tiba-tiba terserang amnesia mendadak. Well, apapun itu, Anda bisa gunakan print screen ya untuk menampilkan data yang ada di layar Anda. Kemudian, bagi yang tidak bisa, kita juga bisa panggil satu menu yang ada di komputer, namanya snipping tool. Ya, di sini menu ini ya, saya hilangkan dulu ini supaya tidak bingung. Saya mau menghapus slide yang ada, sebegini caranya. Diklik, awal atau akhir boleh, awal atau akhir, kemudian tekan shift, jangan dilepas, kemudian tekan halaman terakhir yang mau dihapus. Ya, sudah terpilih, kemudian kita tekan delete. Ya, kembali lagi ke snipping tool tadi. Saya panggil dengan cara diketikkan di sini snip. Muncul, ketika saya klik, maka muncul halaman ini, muncul window ini. Dan saya ingin mencoba membuat ya new snip ya. Ketika kita klik new snip ini, maka kita bisa pilih datanya secara bebas. Jadi saya mau memilih misalnya yes. Jadi hanya yang terpilih hanya ya saya tekan ini tadi saja ya. Oke, coba kita tampilkan di sini. Yes. Kemudian new snip berikutnya, kalau ingin disimpan ya bisa disimpan langsung, jika tidak ya bisa ditutup saja. Kita mau panggil lagi, kita lihat lagi snipnya ada apa aja. Ya, ini untuk memastikan bahwa kualitas tangkapan yang kita ambil ya juga benar-benar presisi dan ukurannya lebih bagus, lebih besar. Mode kita bisa gunakan ini, kemudian atau free atau Windows Snip, full screen, oke, sama seperti tadi. Ya, demikian mengatur transisi halaman. Nah, sekarang saya mau masukkan di sini mengatur transisi halaman. Nah, di sini saya ingin
Oke, saya ingin ambil gambar ini. Kemudian jika sudah akan terbawa di sini. Bagian kanan kalau di komputer saya ya. Kemudian saya copy saja. Saya ingin meletakkan di dalam box ini. Jadi gambar hanya dalam box. Ya, muncul seperti ini. Kemudian kita ingin tambahkan yang namanya keterangan di gambar. Sekarang saya mau berikan panah. Ya. Nah, misalnya ini. Nah, kemudian ukurannya saya buat lebih tebal. Warnanya saya buat berbeda. Oke. Ya, ini. Kemudian saya berikan satu text box lagi. Satu text box di bagian luar. Efek halaman. Seperti melepas stiker, melipas sebuah stiker gitu ya. Tentu teman-teman tahu ya, stiker. Kemudian stiker itu ada bagian yang menempel dan ada base-nya warna kuning atau putih itu, yang tidak halamannya yang mulus, tidak mengandung lem. Nah, ini kalau peel off ya seperti kita sedang melepas stiker kita. Efek-efek tersebut. Ya, misalnya kita buat semacam ini, dan supaya tidak geser-geser kita akan grouping. Well, it doesn't work. Alright, tidak mau di grup, well, kita tinggalkan saja ya. Selanjutnya, mengatur animasi objek. Misalnya semacam ini, saya pastikan judul sama persis, jadi saya copy. Mengatur animasi objek. Yang pertama harus ada objeknya dulu dipilih, maka menu ini akan aktif. Kemudian saya ambil lagi. Saya letakkan di bagian konten. Yes, seperti ini. Kemudian saya ingin ubah dulu. Begini. Supaya ukurannya lebih besar. Ya, jadi ini setidaknya kita punya yang namanya garis besar presentasinya. Di sini ada agenda atau kita biasa sebutnya apa ya? Ya, menu-menu utama, tajuk rencana, apa ya? Ya, menu-menu yang akan kita bahas pada suatu presentasi. Jadi ketika presentasi awal, jelaskan dulu secara umum kita ingin mempresentasikan apa. Kemudian pengantar ya, presentasi sebutkan dulu dengan pengantar. Atau intisari atau hal yang utama, abstraknya dulu di bagian awal. Kemudian perkenalan yang lebih detail, misalnya anggota kelompoknya. Dan selanjutnya kita mulai materi. Kita mulai dengan yang pertama adalah agenda, yaitu hari ini. Pada misalnya jam sekian akan pelajari topik ini. Dan seterusnya. Jadi ada menu-menu dulu. Jadi diberitahukan pada partisipan bahwa pada presentasi tersebut apa saja
topik khusus yang akan dipelajari. Well, kita sudah punya ini, kemudian kita akan tambahkan sebuah gambar rumah. Jadi saya ingin ada gambar semacam ini. Silakan teman-teman cari yang ada yang bentuk yang gambarnya transparan, atau Anda bisa menghapus backgroundnya ya. Backgroundnya dihapus. Nah, di sini adalah halaman utama atau home kita, dan juga ini adalah tujuan. Kemudian ya, ini akan kita atur begini. Jadi ini lambang home, ada di ini adalah lambang home kita. Misalnya semacam ini ya. Kemudian ketika kita klik mengenal menu, akan pergi ke halaman mengenal menu. Ya, seperti di ini yang kemarin ya, Microsoft Word juga ada yang seperti itu. Teman-teman ya, biar semakin paham. Oke, kita pilih saja objeknya apa. Nah, kalau Anda punya gambar ya, silakan diklik juga bentuk gambarnya. Jadi jangan ditulisan saja semacam ini, nggak bisa ya. Jadi nanti hanya tulisan PowerPoint saja yang mengandung link. Sebaiknya objek ini, kemudian kita pilih place in this document, kemudian slide title-nya mengenal menu. Berikutnya juga untuk mengatur transisi, dan ini untuk mengatur animasi. Halamannya ini ya, reviewnya ada di sebelah kanan. Yes, kemudian untuk menu home ini akan kita arahkan ke home. Dan tinggal kita copy saja nih. Copy ke halaman ini, Ctrl V. Halaman ini Ctrl V. Oke. Halaman ini juga Ctrl V. Yang ini tadi menutupi. Yes. Jadi ketika kita jalankan ya, kita punya home. Ya, hari ini agenda kita adalah ini. Kemudian mari kita coba pergi yang pertama pada mengenal menu pada PowerPoint ya. Kita klik. Nah, langsung masuk pada mengenal menu yang ada di PowerPoint. Kemudian kalau kita tekan tombol next atau klik di posisi luar ini, akan ke slide berikutnya. Tapi kita bisa kembali dulu ke menu dengan cara klik home tadi. Nah, berikutnya yang kedua adalah mengatur transisi halaman. Kita klik. Ya, baru seperti itu. Kemudian kembali lagi ke home, kemudian pergi lagi ke tujuan. Kemudian kita klik lagi home. Ya, jadi ini akan lebih menarik ya. Jadi audiens bisa mengikuti kalau kita sudah punya topik-topik apa. Setelah selesai di satu subtopik, maka kita kembali dulu ke home-nya sehingga mengetahui bahwa ini selesai. Kemudian mungkin kita bisa tambahkan animasi tercentang gitu. Kemudian kita bisa pergi ke berikutnya. Ya, itu tadi secara garis besar untuk presentasi menggunakan hyperlink. Kan tentu menarik ya, apalagi ada moderatornya membawakan. Ini juga bisa kita gunakan sebagai kuis. Nah, kita bisa membuat di dalam menu ini adalah pertanyaan nomor 1 sampai 20. Ada pertanyaan-pertanyaan, ya kelompok 1 memilih apa? Memilih kotak nomor 5. Kotak nomor 5 terpilih. Seperti itu. Kemudian, nah ini teman-teman bisa jadi bentuk ice breaking ketika Anda presentasi ya. Nah, ada pertanyaan yang bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan hadiah. Misalnya semacam itu. Jika dosen pengajar Anda meminta untuk presentasi, minta izin aja, boleh nggak mengadakan kuis seperti itu. Ya, jika bebas, karena biasanya habis presentasi itu tanya jawab terus sudah selesai semacam menggantung begitu. Nah, kita bisa tambahkan ya hal yang menarik di kelas itu, silakan diolah menjadi kelas yang menyenangkan. Ada games-gamesnya. Tapi izin dulu pada dosennya bersedia atau tidak begitu.
mengizinkan atau tidak. Well, kita selanjutnya ingin itu tadi yang pertama adalah satu ide ya bagaimana membuat suatu presentasi. Mari saya lihat dulu. Well, ya, jadi hari ini hyperlink dulu. Semoga karena kita secara khusus belajar hyperlink hari ini, semoga teman-teman nanti Word-nya bisa bisa mengerjakan dengan baik. Karena yang lalu banyak sekali yang bertanya tentang hyperlink. Masih tidak bisa begitu. Kalau ini bedanya, kalau kita pakai PowerPoint, kita tidak perlu menekan tombol kontrol untuk menuju yang kita pilih. Karena diklik saja langsung ya, betul kan? Namun kalau kemarin di Word harus kita tekan kontrol dulu, baru klik. Kalau di sini tidak. Ya, jadi teman-teman, hari ini saya mau minta Anda melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan. Jadi buat judul, kemudian ini ada sub, dan juga topik-topik apa. Nah, tapi topiknya sesuai dengan topik Anda ya. Jadi ini mau saya buat berbeda tugasnya. Per pertemuan ada progres yang harus dikumpulkan. Jadi kalau kemarin Word itu secara semuanya ya bareng-bareng nanti dikumpulkan terakhir. Deadline-nya nanti Sabtu ini saya kasih deadline ya. Akhir minggu ini saya deadline buat Word kok. Nah, tuh yang belum segera diselesaikan. Kalau kelas 1F kemarin kan sudah diskusi ya. Sudah tanya jawab yang tidak bisa mana. Kalau kelas 1E saya buka video call nampaknya belum ada yang punya masalah. So good. Yes, sudah siap ya. Berarti akhir minggu ini nanti ada laman untuk pengumpulan Word di Edmodo. Silahkan dilihat. Dan juga hari ini juga ada yang harus Anda lakukan, yaitu tugas kali ini. Tugas hari ini Anda silahkan buat judul. Tidak perlu dihias dulu, nggak perlu. Saya mau kata-katanya dulu. Jadi Anda punya judul apa, kemudian di halaman kedua, topik-topik besar yang Anda bahas di penelitian Anda itu, topik-topiknya besar apa, kemudian silahkan masukkan judulnya ke halaman-halaman 2, 3, halaman 3 ya, halaman 3, 4, 5, dan seterusnya. Bentuknya bebas, tidak hanya ini, tapi Anda mau membuat sendiri, bebas. Nggak perlu dihias dulu, nggak perlu ada animasi dulu. Silakan buat lokasi-lokasinya ya. Jadi lokasinya mana aja. Kalau misalnya mengenal menu pada PowerPoint ada 2 slide, oke. Nggak apa-apa, berarti di slide kedua juga harus diberikan ya. Halaman, misal home, kemudian halaman sebelumnya, ya, menu ini sebelumnya atau menu setelahnya, bebas. Yang saya minta harus ada home-nya, supaya setelah selesai subtopik, bisa kembali lagi ke menu. Jadi ini bagian topik ini silakan isikan sesuai dengan penelitian Anda ya. Jadi isinya nggak diisi dulu, maksudnya isinya ya, ini judulnya, kemudian isinya belum jadi hanya isi sebagian atau belum diisi, it's okay. Pokoknya saya mau Anda punya layout garis besar utama presentasinya seperti apa. Dan harus selesai hari ini. Ini nampaknya harus saya buat semacam itu ya untuk kelas Anda ya, teman-teman. Melihat dari pengalaman yang lalu ketika Word, nampaknya progres tidak terlalu baik ya. Saya melihat dari sebagian teman-teman itu kayaknya kalau kayak yang borongan, nampaknya belum bisa dipercaya nih teman-teman. Jadi saat hari ini, jangan lupa ya, dibuat, di sini adalah menu utama, kemudian topik-topiknya di slide-slide selanjutnya yang sudah terhubung dengan link. Topiknya topik masing-masing. Berapa lembar presentasi? Bebas, sesuaikan dengan penelitian Anda. Gitu kan, jadi saya kan sudah tahu buatnya. Ini biasanya kalau presentasi itu memang seharusnya ya kalau presentasi itu
tidak terlalu lama. Karena jika audiens terlalu lama mendengarkan, biasanya perhatiannya lama-lama akan menurun dan hilang. Ya, jika Anda memang di mata kuliah tertentu, Anda butuh untuk menjelaskan yang panjang, silakan diselipi dengan games-games atau ice breaking begitu ya. Namun kalau untuk kelas ini, saya ingin Anda presentasi itu dalam waktu 20 menit. Ya, 20 menit per orang. Kan pakai video, jadi tetap aja bisa. 20 menit itu harus menjelaskan dan menunjukkan pertama nanti ya, jadi proyek untuk PowerPoint ini saya berikan bocoran. Satu, menampilkan informasi sesuai dengan topik yang sudah dipilih. Kemarin Word-nya menampilkan apa. Kemudian dua, Anda harus menampilkan keahlian Anda menggunakan PowerPoint ini. Yang pertama, harus ada link. Jadi saya ingin Anda punya link-link seperti ini yang saya tunjukkan tadi. Kemudian berikutnya ya, selain topik tentu menunjukkan keahlian Anda menggunakan PowerPoint. Nah, itulah bocorannya cukup itu. Jangan lupa hari ini kumpulkan ini ya. Kumpulkan ini, jadi absensi hari ini saya lihat berdasarkan pengumpulan si menu ya ini ya, garis besar presentasi di Edmodo. Saya tunggu sampai akhir jam kelas ini. Ini kan video ini nggak terlalu lama, teman-teman. Padahal jam kita kan 3 jam. Kalau kelas biasa, biasanya saya menjelaskan langsung praktek, begitu. Nah, sekarang juga saya buat sama seperti kelas normal. Saya menjelaskan, kemudian teman-teman silakan praktek. Ya, tapi mohon maaf karena hari ini Bu Ima sedang acara di kampus, jadi ini adalah pre-recorded. Saya rasa tidak bisa bertanya langsung pada saya ya. Walaupun Anda WA hari ini, saya tidak mungkin bisa menjawab karena saya sedang mengoperatori sebuah live streaming. Nah, gitu ya. Jadi tidak bisa menjawab. Kerjakan dulu sebisanya. Saya akan lihat di Edmodo. Nanti jika ada pertanyaan tuliskan saja di grup atau Japri, akan saya bahas untuk pertemuan selanjutnya. Gitu aja ya. Oke, selamat bertugas. Selamat mengerjakan ini dan saya tunggu pengumpulannya pada Edmodo. Terima kasih.